Yang terhormat Bapak Kepala Duku Blongbong Tirto Makaring Kawasan Sleman. Yang terhormat Pengurus Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah 1 Kalasan. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Kalasan dan santri tahfidz yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul pada acara Munaphasah Wisuda Tahfidz Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah SMP Muhammadiyah 1 Kalasan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan untuk junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Perkenankanlah pagi ini kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara Munaphasah Wisuda Tahfidz. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga munaphasah, acara yang keempat hiburan, dan acara yang kelima penutup. Marilah sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya acara pada pagi hari ini lancar dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat terselenggara dengan lancar. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengurus Pondok Pesantren kepada Bapak Sugianto MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Kalasan, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah 1 Kalasan, yang kami hormati Ustadz dan jajaran dari Darul Hikmah ini. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan doa dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa insyaallah melaksanakan munaphasah untuk anak-anak kelas 9 SMP Muhammadiyah 1 ya. Dan diantaranya sudah 2 juz kalau yang saya ketahui, ada yang 2 juz. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah mencapai dan menyelesaikan 2 juz. Mudah-mudahan dalam munaphasah ini bisa sukses, lancar ya. Dan yang lebih dalam lagi, mudah-mudahan anak-anak yang sudah 2 juz itu sudah
insya Allah bisa mengamalkan apa yang sudah dibacanya. Karena Al-Quran itu khususnya di dalam surat Al-Baqarah itu memang acuan pedoman untuk kita hidup bermasyarakat pada umumnya. Oleh karena itu kalau anak-anak yang sudah hafal 2 juz, insya Allah kalau bisa mengamalkannya, bisa terjun di masyarakat dengan sebaik-baiknya, akan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Mungkin kami dari pengurus pesantren ini banyak hal yang kurang, jelas banyak yang kurang karena khususnya dalam hal hafalan yang efektif ini baru berjalan belum 1 tahun karena baru dimulai bulan November 2020. Meskipun keberadaan pesantren ini itu sebenarnya sudah tahun 2018, tetapi kondisi pengelolaannya belum seperti setelah November 2020. Oleh karena itu secara efektif memang baru berjalan November 2020, berarti belum ada 1 tahun. Dan alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bimbingan dari ustazah ya, untuk pada pesantren ini alhamdulillah dari antara waktu November sampai Mei 2021 ini, November 2020 sampai Mei 2021 ini, alhamdulillah ada di antara santri yang ada di sini sudah ada yang hafal 5 juz. Alhamdulillah. Khususnya anak-anakku yang kelas 9 ini yang sekarang akan melakukan penafasah, mudah-mudahan dari yang 2 juz itu ya, bisa lancar dan mudah-mudahan bisa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. 2 juz itu sebagai pembuka sehingga memberikan motivasi, dorongan-dorongan selanjutnya sehingga yang 2 juz itu nanti insya Allah akan bertambah dan bertambah. Mudah-mudahan nanti di jenjang berikutnya saat anak-anak santri-santri meningkat di jenjang pendidikan SLTA, insya Allah bisa bertambah lagi. Mudah-mudahan bisa bertambah sampai 5 atau sampai 7 juz harapannya. Jadi munafasah kali ini seolah-olah sebagai motivasi agar anak-anak kelas 9 itu nanti mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena ini suatu momentum yang bagus sekali ya. Tentu saja seperti berulang disampaikan, jangan sampai berhenti di juz misalnya sampai 10 sebelum tuntas sampai juz 30. Karena kalau belum tuntas sampai juz 30 itu belum sempurna ya. Itulah harapan dari kami ya. Sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala SMP 1 ya, dan juga kepada santri-santri yang kelihatannya saling menunjang, saling menopang ya, artinya saling membantu dalam hal proses menghafalkan ini. Mudah-mudahan amal soleh, amal baik semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, banyak kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugiarto MSI atas sambutannya. Sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Dukuh Gelondong kepada Bapak Khairul Saleh, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Kalasan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak
pengurus Pondok Pesantren Darul Hikmah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu pendidik Pondok Pesantren Darul Hikmah, yang saya banggakan adik-adik santri di Pondok Darul Hikmah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan syafaat penuh di akhir zaman. Amin. Alhamdulillah, untuk Pondok Pesantren Darul Hikmah dalam kondisi COVID-19 tetap bisa berjalan lancar dengan walaupun sedikit ada kendala-kendala di lapangan. Saya senang sekali di Padukuhan Gondong ada rumah tangga sini. Setiap pagi maupun sore hari, Bapak, itu santri-santri pada menghafalkan di pesawan. Jadi warga Gondong, khususnya para petani itu senang sekali, kayaknya itu tanaman-tanamannya didoakan, lebih bisa meningkat hasilnya. Jadi nyuwun sewu Bapak, untuk di Padukuhan Gondong dikarenakan COVID ini memang sudah saya sebarluaskan untuk yang mau menjadikan hafiz di sini, sudah saya umumkan bisa mendaftar, bisa lanjut belajar di Pondok Pesantren ini. Dikarenakan COVID, kebanyakan orang tua pada takut gitu Pak Adi. Jadinya mudah-mudahan besok pandemi ini sudah selesai, kedepannya untuk Pondok Pesantren ini bisa lebih maju, bisa lebih makmur, dan bisa lebih menghasilkan pesantri-pesantri yang lebih berkualitas. Nah, begitu aja sambutan cerita dari saya. Bila ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya memberikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dukuh Gondong atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu munaqashah. Munaqashah nanti yang pertama tasnya akan disama oleh Pak Haki, kemudian dilanjutkan oleh pengalaman sampai oleh Ustadz Masruri. Kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Kayasan,
Pesantren Tauhidmu Darul Hikmah Karasan yang dimuat Bapak Kepala Dusun Gondong, Kecamatan Karasan, Bapak-bapak, ibu, guru SMP Muhammadiyah 1 Karasan, Ustazah, Bapak Pesantren Tauhidmu Darul Hikmah Karasan, juga semua santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Tauhidmu Darul Hikmah Karasan. Yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu tatap muka, insya Allah kita aman, walaupun kemarin kami hanya menyampaikan undangan ke Pak Duko, tidak minta izin COVID karena jumlah yang hadir ini tidak memenuhi 50% dari kapasitas, insya Allah aman. Selanjutnya ini saya diberi tugas untuk menyampaikan soal. Ini yang pertama, siapa yang tampil? Al-Faris sekali. Mic-nya sudah dipasang, sudah. Begitu. Oh, nggak masuk. Ya. Itu untuk yang di das kelihatan nggak Mas Ali? Sudah kelihatan gitu. Sudah nampak gitu. Ini alhamdulillah. Yang jauh Bapak Ibu dan semua yang hadir, nanti kita sambil melaksanakan tes munakasah pada Bapak Ibu yang sudah tersedia unjukan sepenuh info, mas manggaken cara unjuk dan dilayoki kasul muslim yang Mbak. Gitu. Untuk yang pertama ini ada soalnya itu ada 3. Yang pertama itu soal hafalan. Ini untuk melanjutkan ayat. Jadi melanjutkan ayat akan saya bacakan awal ayatnya dan dilanjutkan, tinggal melanjutkan. Ini Ustadz juga siap, ini nanti untuk untuk menentukan jawaban ini sudah betul atau belum. Sudah siap nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun.
cukup. Soal hafalan yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqan tilawati ulaika yu'minuna bihi. Soal hafalan yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghayra ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Allahu 'azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Cukup. Kemudian soal yang kedua yaitu masalah tajwid. Ya, masalah tajwid ini nanti kalau menjawab hukum bacaan dari yang nanti saya sebutkan ini apa? Jelas ya pertanyaannya. Nah, ada ayat begini bunyinya.
Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ada lafaz fadhkuruni adhkurkum yang saya baca itu hukum bacaannya apa? Fadhkuru itu matobiki. Ini ada ismun hasil. Sebabnya Sebabnya ada matobiki dan bertemu dengan alif di lain kalimat. panjangnya berapa? Panjangnya 2,5 alif atau bisa juga seperti matobiki. Iya. Kemudian ini ada apa namanya, ilmu nahwu. Ini sudah diajari ya. Jadi kalau soalnya ada itu berarti pernah dipelajari. Dalam soal ini itu ada pertanyaan, ya. Sebutkan alamatnya kalimat isim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa bil alif wa lam wal huruf bil khafdi wa hiya ila an ala tilba ba'ta wa lam wa huruf qasam wa hiya wa ba wa. Kalimat isim bisa diketahui dengan i'rab jar, tanwin atau alif lam. Adapun huruf i'rab jar yaitu min, ila, an, ala, firba, ba, kaf, dan lam. Dan adapun huruf kalimat qasam yaitu wawu, ba, dan ta. Gitu. Betul ya Ustaz jawabannya. Kemudian pertanyaan berikut, ada berapa alamatnya i'rab nasab? Walin tasbih khamsu alamatin. Al-fathah wal alif wal kasrah wal ya wa harfun nun. Alamatnya i'rab nasab ada 5. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga ya, yang keempat nun, dan yang keempat Sama. Ada fathah, alif, terlihat satu, ya, dan membangun apa yang satunya? yang satunya kasroh. Nah, kasih. Gitu. Ini untuk Mbak Alfa. Ini soal sudah saya sampaikan semuanya dari tafidnya yang menyambung ayat 3 ayat, kemudian tajwid juga sudah diberikan jawaban dengan benar, dan untuk nahwunya demikian pula itu juga sudah diberikan jawabannya dengan baik, dan insya Allah ini jawaban benar semua. Alhamdulillah. Selamat Mbak. Itu kemudian dipersilakan untuk kembali ke tempatnya dan dilanjutkan untuk peserta yang kedua. Kita singkatkan soal saya lagi. Pak Agung bisa membawa bacakan soalnya. Gak apa-apa. Biar ada variasi.
biar adil Pak, biar adil. Oh iya. Ya. Dari soal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saudari Dita, alhamdulillah ini sudah hafal berapa juz? Berapa juz? 2 juz, alhamdulillah. Baik, untuk Mbak Dita, soal yang pertama terkait dengan tahfidz. Pada juz pertama di ayat 53, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz atayna